Andai bumi bisa berbicara tentang apa yang pernah terjadi di permukaannya, maka negeri Syam adalah bagian bumi yang paling banyak ceritanya, karena begitu banyaknya peristiwa terjadi di atasnya. Kelahiran nabi demi nabi, perjuangan para nabi, bergantinya nabi demi nabi, tumpahnya darah jihad dan darah kekufuran dan kecongkakannya, cinta dan pengorbanan, darah dan air mata. Syam adalah tempatnya. Tanah yang menjadi subur karena siraman darah dan tubuh para syuhada, juga musuh-musuhnya yang terkubur dalamnya. Di seantero negeri, dan telah begitu lama, setua waktu sejak peradaban bermula. Jerit teriakan kelahiran bayi Nabi Ismail dan Ishak, juga Yakub, menggema di negeri ini. Nabi Yusuf kecil minum dari airnya negeri ini, dan air mata Yakub menantikan putranya tertumpah di sini. Derap kaki Nabi Musa dan Yusha menginjak tanah negeri ini. Desing pedang Salahuddin dan rikikan kuda pasukannya memenuhi seluruh cakrawala negeri ini. Begitu banyak peristiwa untuk diceritakan. Allah istimewakan negeri Syam dengan Isra'nya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya imam bagi seluruh nabi dan rasul di Al-Aqsa, masjidnya yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus negeri Syam dalam doa beliau, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali. Dan ketika para sahabat ingin menambahkan najd ke dalam doa Rasul, wa najdina ya Rasulullah, beliau tidak pernah menyebutnya dan menutupnya dengan sabdanya, az-zalazil wal fitan wa hunaka yatlul qarnus syaitan. Keguncangan dan fitnah, dan di sana muncul tanduk syaitan. Rasulullah mengkhususkan Syam dan Yaman, tidak menyebut Najd. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya dalam sumpahnya, Wattin wa zaitun, yang dimaksudkan adalah negeri tempat tumbuhnya tin dan zaitun, yaitu Palestina. Dan hari ini tanah itu dirampas oleh Yahudi laknatullah. Penduduknya diusir, bahkan dibunuh dan genosida. Dan kita hanya bisa menonton saja, dan kaum muslimin pecah belah lebih dari 50 negara. It's time to be one ummah. Wa Islamah, bangkitlah. Wa Islamah, rebutlah kembali Palestina dan Al-Aqsa. Wa Islamah, kembalikan kejayaan umat Muhammad. Wa Islamah, ala hal balagh. Allahumma fashhad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada sore kali hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk melakukan podcast atau bincang-bincang hangat sembari menemani pemirsa yang di rumah menunggu berbuka puasa. Daripada kita bergabut ria dengan scrolling yang tidak jelas, mending nonton kami saja. Tak lupa juga kita berselawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi Wasallam. wasallam. Karena berkat kerja keras beliau dan pengorbanan beliau lah kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam bagi siapa saja yang mau merasakan. Ya, alhamdulillah. Ya, pada sore kali hari ini kita akan lanjut pembahasan podcast kita masih pada topik yang sama, yaitu tentang Syam dan negeri Palestina. Dan tak henti-hentinya saya mengingatkan kepada pemirsa yang ada di rumah dan seluruh kaum muslimin agar selalu mengingat saudara kita yang ada di Palestina. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja, tapi kita membela mereka, membantu mereka itu karena murni saudara seiman, dan merupakan tanah Palestina atau negeri Syam merupakan tanah milik kaum muslimin dan wajib bagi kita untuk menjaga. Ya, lanjut ke pembahasan. Tapi sebelum lanjut, lebih afdol lagi, lebih baik lagi apabila kita perkenalan terlebih dahulu. Untuk saya sendiri sebagai host, mungkin pemirsa udah bosan lihat muka saya mungkin, karena saya udah sering hadir menjadi host dan pemateri sekali. Ya, lanjut saja ke dua pemateri kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lanjut ya. Iya, perkenalan. Perkenalan. Dari Mas ini dulu, Mas Fikram. Oh, tadi udah mau mulai. Iya, udah mau mulai. Lanjut. Jadi agak santai aja ini podcast. Jadi jadi kita santai aja gitu. Ini agak bersemangat deh. Hanya tadi. Iya. Tadi saya cuma nyapa doang tadi. Oke, langsung sabar deh. kenalan. Perkenalkan teman-teman yang di rumah yang menonton. Asik. Nama saya Muhammad Fikram. Saya kelas 10 dan saya asli dari Kalimantan Timur. Lebih tepatnya di kota Balikpapan. Balikpapan. Iya. Ada Pak. Oh, enggak ada. Ini di sini loh. Oh, ini meja ya, meja. itu jokes lama ya, Balikpapan. Bosan denger jokes gitu. Bosan saya dengar. Nah, Ya. terus kalau misal ditanya hobi saya tuh hobi apa? Saya tuh lagi buat hobi ya. Jadi buat hobi. iya. Mas Muslim kemarin. Iya. Jadi saya lagi buat hobi menulis sama hobi memotret alam. Oh, alam. Oh iya, memotret alam. Sengaja ya hobi. Iya, sengaja. Ya, Ada target gitu ya. ya ada target sih. Ya, hobinya keren ya. Memotret alam. Jadi tapi bukan alam-alam yang alam gaib Iya. bisa. Bisa sih. Oh, ini masternya. Itu hobinya. Terus kemudian cita-citanya? Kalau cita-cita tuh ya banyak gitu. Tapi saya dulu tuh Dulu tuh saya bercita-cita menjadi YouTuber. Asli. Oh, YouTuber. Asli. Bukan jadi pemadam kebakaran. Ikram Basudara. Ketika saya mengingat, oh, dulu tuh saya tuh ingin sekali jadi YouTuber karena ngeliat ya YouTuber Indonesia kayak, boleh disebutin gak nih? Gak usah ya? Gak usah. Gak usah ya, pokoknya beberapa YouTuber Indonesia tuh bikin saya tertarik, wah nyoba jadi YouTuber. Dulu kan masih zamannya YouTube. Iya. Sekarang udah YouTube itu udah nggak terlalu ini ya, udah mulai turun. Iya. Jadi ke TikTok. Jadi itu masih zaman YouTube ya. Iya. Nah, terus Ya itu karena para YouTuber itu membuat saya tergila-gila ingin menjadi YouTuber. Tapi ya qadarullah saya masuk pondok ya. Jadi saya fokus belajar di sini. Gitu. Nanti jadi YouTuber dakwah. Ya. Amin. Amin. Ya, amin. 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 Terus kelas berapa nih, Mas? Ya, Kelas. saya tadi udah nyebutin di awal ya. Oh iya tuh. Saya jadi saya kelas 10. Oh, kelas 10. Lebih tepatnya di sini karena dibagi ya 10A sama 10B. Saya tuh di 10B. Oh, 10B. Ya. Jadi kayak sama ya kayak sekolah luar. Iya. IPA sama IPS. Tengah-tengahnya PKN. Iya. Ya sama lah dibagi, tapi di sini nggak semua kelas dibagi ya. Ya enggak semua kelas. Kelas 10 nih. Oh, berarti mau naik kelas 11. Ya alhamdulillah. Terus lanjut ke Mas yang di sebelahnya. Bisa memperkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya perkenalkan pemirsa YouTube kami yang setia. Nama saya Boleh. Abdurrahman Jundullah Alayubi. Biasa dipanggil atau sebenarnya dari dulu dipanggil Jundi. Oh, Jundi. Cuman teman-teman saya yang di Dojang manggilnya Abdurrahman. Dojang. Ah. Dojang apa Mas Dojang? Dojang tuh tempat perguruan bela diri. Lebih tepatnya iya Korea. Oh, Dojang. dari Kalau yang Korea. lain kan Dojo. Dojo yang Jepang gitu ya. Nah, Kalau Indonesia apa? Indonesia Apa itu? Apa ya? Bantingan nggak tahu. Joglo. Joglo. mungkin Joglo. ya. Banyak Joglo tempat mungkin. buat latihan bela diri. Dojo. Tempat dojo dipanggilnya Abdurrahman. Iya. Nggak ada yang panggil Jundi? Ada? Atau Enggak. Nggak ada. Mungkin biar lebih menghormati ya. Abdurrahman. Abdurrahman. Lebih tepatnya saya pengen mereka manggil Abdurrahman. Iya sih, biar Enggak, lebih saya keren nggak aja. ngasih tahu Rahasianya, nama guys. nama panggilan asli saya. Oh. Terus kemudian hobinya, apakah hobinya bersangkutan dengan bela diri atau ada yang lain? Banyak sih hobinya. Ya salah satunya bela diri, misal bisa disebut hobi juga, bisa disebut apa namanya? Ya dedikasi, komitmen. Oh, Selain itu saya hobi ngedesain, ngedit, oh, terus baca apa aja? Baca berita, baca novel, baca komik, baca buku wawasan, baca buku pemikiran. Masya Allah. Masya Allah sekali. Terus kemudian tadi hobinya kan disebutkan desain dan Ngedit. edit. Jadi pemirsa buat pemirsa yang pengen tahu siapa sih sebenarnya orang di balik podcast ini ataupun streaming menurut agama, yaitu saya di balik. Enggak. Nih beliau ini Mas Jundi atau Abdurrahman Jundullah ini, beliaulah orang di balik ini yang ngatur-ngatur Mulmed lah bersama dengan teman-teman yang lain. Sama teman-teman yang lain. Jadi hobinya sudah ya. Cita-citanya? Wah, cita-cita saya ingin menjadi ulama. Masya Iya. Allah. Sama sih. Saya juga ingin Bagaimana menjadi ulama. Para imam terdahulu. Beda ya sama aku. Oke, itu sesi perkenalannya. Jadi kita sudah berkenalan karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka taruh. Jadi kriteria istri saya tuh Ya beda-beda pembicaraan. iya. Intinya solehah. Ya. Gitu ya. Bukan soleh tapi soleh. Semua orang pasti ingin solehah istri. Amin. Amin. Oke, lanjut. Kemarin kan sebelumnya podcast sebelumnya telah membahas banyak sekali tentang negeri Syam dan Palestina. Adalah dari awal mulai itu kan Tin dan negeri Syam, Tin Zaitun dan negeri Syam, kemudian perang salib dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan sore kali ini, apakah kita akan lanjut membahas tentang perang salib? Kemarin kan perang salib 4, 5, 6, 7, 8 belum dibahas tuh. Iya. Saking panjangnya. Nggak cukup waktunya. Apakah akan lanjut bahas itu atau bahas Mongol atau ada hal lain yang mau dibahas? Masih bersangkutan pastinya dengan negeri Syam. Iya. Ya, yang pasti ya, temanya tetap Palestina dan negeri Syam. Ya. Cuman kalau misalkan kemarin udah bahas rentet dari Dari awal masa Umar, masa Abu Bakar, terus perang salib, masa Mongol dan ya Seterusnya. ini nggak meneruskan. Lebih tepatnya kita akan balik lagi. Kau. Oh, jadi sebelum ini ya. Mungkin agak capek mungkin denger perang salib, perang. Iya, perang salib atau perang Mongol yang Ya, jadi kita itu. kemarin bahas perang-perang memperebutkan Syam. Tapi sebenarnya awal mulanya Siapa yang dari mana sih? Tapi sebenarnya kalau nama Syam itu berasal dari mana? Itu mungkin teman-teman bisa lihat podcast yang awal pertama kali ditampilkan. Maka itulah yang membahas tentang awal mula Syam, dari mana Syam itu. Tapi kita tidak membahasnya di sini karena itu sudah dibahas kemarin. Sekarang kita flashback ke zaman siapa nih? Zaman kita mulai dari zaman Nabi Musa. Oh, dari zaman Nabi Musa. Baik, di topiknya ya tadi Syam dan Palestina tadi dari zaman Nabi Musa.
Mungkin bisa diceritakan bagaimana sih Syam dan Palestina itu ketika zaman Nabi Musa. Jadi gimana Mas? Apakah sudah di Syam atau gimana? Sebelumnya kenapa kami membahasnya di zaman Nabi Musa ya? Karena memang Syam pada zaman Nabi Musa itu adalah merupakan masa di mana Syam tuh terjadi pergolakan peradaban di situ. Maksudnya awal terjadi pergolakan peradaban tuh pada masa Nabi Musa awal. Sebelumnya tuh belum terlalu gitu. Sudah damai-damai aja. Ya seperti itu. Nah awalnya Nabi Musa nih nggak langsung di Syam. Sebelumnya kan kalau kita dengar cerita Nabi Musa kan beliau mendakwakan tauhid kepada Firaun. Kemudian setelah itu beliau ditolak dan dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Kemudian beliau berserta kaumnya menyeberang Laut Merah di situ sana tuh. Itu bisa dilihat di peta. Nah, kemudian beliau sampai di dataran Sinai. Sudah sampai di dataran Syam sebenarnya. Di bawah menyeberang laut ya? Iya. Wah. Jadi sebenarnya awal mula tuh saya ngiranya ya, nyeberangin lautnya tuh segede ini. Nah ini nih, segede ini nih, perang dari sini ke sini. Jadi sebenarnya tidak pemirsa, jadi cuma kecil aja segini. Karena ya kalau segede gini ya berapa hari nyampe berbulan-bulan kayaknya. Iya cuma segini aja. Kalau kelihatannya segini. Oh terus kemudian dibawa menyeberang tuh karena dikejar sama pasukannya Firaun tadi. Iya. Terus kemudian dibawa ke dataran Sinai. Terus kemudian dari dataran Sinai itu apakah langsung ke Palestina atau gimana Mas? Nah, sebenarnya ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai di Sinai, Allah tuh menyuruh atau memerintahkan Nabi Musa beserta kaumnya tuh untuk ke Palestina. Oh ya, ke Palestina ya. Allah sudah mengizinkan, sudah memberikan negeri itu untuk mereka gitu. Nah, jadi sebenarnya mereka nih mau bermaksud ke Palestina. Namun ketika Nabi Musa menyampaikan hal ini kepada kaumnya, yang Bani Israel waktu itu, sayangnya mereka malah membangkang gitu. Oh, jadi emang mereka ini dari dulu emang udah membangkang ya? Iya, membangkang. Dari sejak lahir udah membangkang. Karena mereka takut gitu sama bangsa Palestina. Bangsa Palestina? Bangsa Palestina itu kan ada, di dalam itu ada Filistin, ada bangsa Filistin namanya, yang jadi nama Palestina. Kemudian ada bangsa Amalek, yang dimana bangsa ini nih orang-orangnya tuh besar-besar, bungis-bungis dan kuat-kuat gitu. Makanya mereka takut. Raksasa-raksasa ya? Akhirnya mereka malah ngomong ke Nabi Musa, "Fadhhaba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun." Maka pergilah kamu bersama Tuhanmu, berperanglah berdua. Sesungguhnya kami duduk-duduk di sini. Duduk. sampai nyuruh Nabi Musa doang yang perang. Sama Allah ya. Sebenarnya Allah kalau mau tinggal lihat dia bolak aja. Iya. Tinggal dibalik aja. Tinggal nyuruh malaikat. Cuman sebenarnya siapa yang mau tinggal di situ sebenarnya? Wah, kurang ajar emang. Akhirnya Allah murka karena mereka membangkang nih. Kemudian mereka dihukum, nggak boleh masuk ke Palestina. Dihukum selama 40 tahun itu, nggak boleh masuk Palestina. 40 tahun. Selama 40 tahun mereka nggak ada tujuan ya, kelontang-kelantung saja di gurun Sinai ini. Di tengah panasnya gurun dan keringnya. Ya soalnya mau kemana lagi kan, mau balik ke Mesir. Ya iya, ada Firaun. Sebenarnya Firaun udah meninggal sih sebenarnya, tapi kan mereka kan tenggelam di tempat sungai juga kan. Akhirnya mau ke tempat yang dijanjikan Palestina, tapi mereka nggak mau, akhirnya dihukum 40 tahun. Mau kemana lagi, berarti harus digurun emang kelontang-kelantung. Jadi itu posisinya emang belum masuk ke Palestinanya, masih di daerah Syam ya berarti. Iya, Syam. Tepatnya di Sinai. Jadi ngomong-ngomong nih soal kaumnya Nabi Musa itu kan kalau nggak salah Israel ya namanya. Ini Israel. Israel. Itu asalnya dari mana sih Mas? Kok bisa namanya Israel?
Tuh sama sih kurang tahu tuh. Bisa diceritakan Iya, Masalah Israel, itu. sesuai namanya ya. apa namanya? Israel itu kan merupakan nama penisbatan dari bapak mereka. Bapak mereka. Bapak mereka tuh nama lainnya Israel. Siapa tuh Mas? Israel Bukan Itu- malaikat Israel. bukan. Oh, Israel kan malaikat. oh iya bukan orang. Israel bukan. Bukan Iya. Israel ya, Bukan tapi Israel. Israel. Beda. Bukan Israel, tapi Beda. Israel. Nah, Israel ini artinya orang yang suka melakukan perjalanan di malam hari. Oh. Dan itu merupakan nama gelar yang disematkan pada Nabi Yakub. Oh, Nabi Yakub. Nah, jadi bapak moyang bukan bapak moyang ya, bapak kakek mereka itu Hmm. Nabi Yakub. Oh, Ya. tapi Dan Nabi Yakub kan anaknya Nabi Ishak anaknya Nabi. berarti sebenarnya Tapi nama mereka mereka pakai Bani Israel ini dari Nabi Ibrahim itu ya, awal iya mulai dari Nabi Ibrahim. Terus kemudian tapi nama penisbatan Israelnya dari Nabi Yakub. iya Iya. karena Oh iya. karena dari Nabi Yakub itu kan keturunannya menjadi banyak. Oh iya. Kalau dari Nabi Ibrahim kan masih cuma Masih- dua jalur. Iya, Nabi Ishak, Ismail. Ismail, terus Nah, kemudian waktu yang Ishak ini Yakub, Yakub. kemudian di situ jadi banyak. Oh, Nah, berarti dari disitulah Ishak ya, muncul Nabi Ishak. banyak Israel. Saya pernah dengar bahwa Nabi Yakub tuh anaknya banyak ya. Iya banyak. Jadi makanya keturunannya banyak. Dan salah satunya Nabi Yusuf itu. Iya. Nabi Yusuf, tapi beda ibu ya dari saudara-saudaranya yang lain. Kan Beda. Bani Israel ini kan bisa disebut juga orang-orang Yahudi ya. Iya. Iya. Biasanya. Karena berarti diambil dari salah satu anaknya Nabi Yakub juga. Yahudi. Ini bisa disebutkan siapa aja sih anaknya? Bisa nggak? Masih Atau lu? banyak. Dalam Kalau masih riwayat ingat. tuh yang Hmm. terkenal tuh ada namanya Yahuda Mm-mm. yang mereka gunakan untuk menamai Yahudi. di bangsa mereka ya. Yahudi. Kemudian ada Lawi atau Levi. Levi. Lavi. Levi. Levi mah eksonim. Lavi. Hmm. Lavi atau Lewi juga bisa apa namanya dalam literatur lain. Ada Samun, ada Naftali, ada Benyamin, saudara apa namanya yang bungsunya, dan masih banyak lagi. Ya, salah satu Nabi Yusuf itu ya. Masih banyak lagi. Oh, berarti Bani Israel ini dari Nabi Yakub. Iya. Kita sudah mengetahui bahwa penisbatan Israel itu dari mana sih ya? Dari Nabi Yakub tadi. Ya. Tadi kan kita udah membahas tuh bahwa Nabi Musa membawa kaumnya Bani Israel tadi dari Mesir ke Syam. Nah, apakah mereka ini penduduk asli Mesir atau gimana Mas? Mungkin bisa sedikit diceritakan kok bisa ada di Mesir gitu. Bagaimana Jadi- di Mesir? Jadi ceritanya kok mereka bisa di Mesir, Hah? itu sebenarnya mereka bukan penduduk Mesir ya. Oh, bukan penduduk asli ya? Kan sebelumnya tuh Nabi Yakub ini orang Kan'an. Dan Kan'an. Nabi Ibrahim tuh ya memang tinggal di sana gitu, di Palestina. Oh, berarti memang Kan'an, sebelumnya di Palestina ya? Hanya saja ketika anaknya yaitu Nabi Yusuf itu hilang, Oh iya ya. hilang dan kemudian akhirnya terdengar kabar kalau anaknya sudah menjadi bendahara di Mesir. Oh, tiba-tiba hilangnya Setelah pas kecil ya? 40 tahun Kalau nggak salah. Oh iya. setelah berpuluh-puluh ya kalau nggak salah 40 tahun lamanya itu baru Nabi Yakub tahu kalau anaknya masih hidup dan dia sudah menjadi bendahara Di Mesir. agung di Mesir. Oh iya. Nah kemudian Nabi Yusuf ya pengen lah ketemu keluarganya lagi, kemudian beliau merencanakan pertemuan dan ya meminta keluarganya untuk ya berhijrah lah, pindah lah karena Pasir pada itu saat ya? itu juga sedang kemarau panjang, jadi mereka terlanda kelaparan gitu. Mereka dibawa datang ke Mesir untuk bertemu Nabi Yusuf dan melepas kerinduan gitu, kemudian tinggal di sana bersama Nabi Yakub bersama anak-anak. Oh, itu awal mula Iya, awal tinggal mula. di Mesir ya. Oh. Kenapa kok Bani Israel itu dari bisa di Mesir gitu? Sebenarnya ceritanya nggak sesingkat itu ya, pemirsa. Jadi Panjang. Panjang. kisah tentang Nabi Yusuf ke Mesir itu panjang sekali dan tidak mungkin kita akan ngebahasnya di sini. Itu akan sangat memakan waktu yang panjang. Tapi itu bisa ditonton di siaran-siaran kita sebelumnya. Iya. Itu oleh Ustadz Subhan juga pernah dibahas dalam
seri kajian tafsir Surah Yusuf. surah Yusuf. Situ bisa ditonton. Atau mungkin bisa baca Al-Quran, baca artinya juga bisa Iya. sedikit tergambar. Pokoknya intinya di surat Yusuf itu panjang sekali ceritanya, sampai kok bisa langsung ada di Mesir gitu, panjang sekali. Nah, itu kan kita udah mengetahui bahwa Bani Israel itu asalnya dari mana, terus kemudian tinggal di Mesir, terus kemudian dibawa kembali lagi ke Syam. Tapi tidak bisa masuk karena mereka membangkang, tidak ingin masuk kan tadi. Iya. Akhirnya mereka kembang-ambing, bukan terombang-ambing, lontang-lantung di Gugur. padang pasir Dataran Sinai. dataran Sinai. Itu selama 40 tahun itu mereka ada peristiwa nggak yang terjadi selama mereka kelontang-lantung tuh? Ada Ya, meriwayatkan tuh. sebenarnya ada sih beberapa, cuman banyaknya ya mereka disebutkan cuma kelontang-kelantung akhirnya. Iya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ya mereka yatihuna fil ard. Mereka ya kelontang-kelantung artinya. Kelontang-kelantung di sana. Oh, berarti cuma kayak di situ aja ya mereka, nggak kemana-mana. Yang Ada beberapa cerita mereka di sana gitu. Ketika tahu kan ceritanya yang mereka nyembah patung anak sapi. Iya, saya pernah dengar. Patung lembu. Nah itu salah satu ceritanya, sayangnya cerita pembangkangan juga. Nah, itu jadi mereka Sebenarnya kita ngebahas ini tentang full pembangkangan ya, jadi agak males ini puasa-puasa gini menahan lapar, menahan amarah juga. emosi, tapi malah kita ngebahas orang-orang yang ngebangkang. Tapi nggak apa-apa, kita ini perlu kita untuk ketahui. Iya. Ini bisa diceritakan sedikit tentang tadi kisah yang tadi. Ya ceritanya ya setelah Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun waktu itu. Beliau kan berdiam dulu di Gurun Sinai dan mau ke Baitul Maqdis atau Palestina, tapi kaumnya bangkang, nggak mau. Nah, ya, karena takut tadi ya paling. Akhirnya dihukum Allah tidak boleh masuk sana. Ya udah di sana akhirnya cuma di Gurun Sinai doang, nggak ada tempat lagi. Nah itu suatu masa tuh Nabi Musa tuh mau pergi meninggalkan kaumnya. Mau bertemu Allah untuk menerima wahyu. Oh bukan di situ nerimanya. Tapi beliau pergi ke suatu bukit namanya Bukit Tursina. Oh, tapi masih sekitaran Syam. Iya. Masih. Oh, Beberapa mil dari sana. Saya atau tepatnya di mana. Masih beliau mau ke Tursina. Kemudian beliau menitipkan kaumnya kepada saudaranya Nabi Harun. saudaranya Nabi juga, Nabi Harun. Iya, Nabi Harun. Oh, Nah, itu cukup lama ya, 40 hari gitu, 40 hari. 40 hari. Kemudian ketika sudah selesai gitu menerima wahyu, beliau balik ke kaumnya. Dan ternyata kaumnya sudah menyembah patung anak lembu tadi. Kocak banget, baru tinggal bentar, Iya. kurang lebih sebulan lebih, Iya. udah ngebangkangnya. Iya. Berarti mereka ini full bangkang ya ini. Harus di sliding. Oh, jadi Nabi Harunnya bisa dibilang berarti gagal, bukan gagal ya, nggak mampu, berarti nggak kuat untuk Iya. menjaga mereka ini. Yang pastinya Nabi Harun ini sudah melakukan, sudah mengusahakan sekuat tenaga gitu untuk mencegah Bani Israel supaya mereka tidak membangkang gitu kan. Cuman akhirnya mereka membangkang juga. Ya cerita ya gitulah. Nabi Musa kan marah gitu ke Nabi Harun. Ya pasti marah kan, udah ditipin Kenapa kok kamu tiba-tiba jadi gini gitu. Aku nitipinnya kamu loh. Kamu penanggung jawab gitu. Nabi Harun cuma bisa bilang, tolonglah kamu gitu kan. Saudaraku gitu. Aku nih sudah berusaha kuat gitu. Tapi kalau aku paksakan, kalau aku teruskan, kaumku akan membunuhku gitu. Gimana? Berarti Mereka tetap bangkang. ngeyelnya ya Iya. berarti. Oh. Sampai-sampai Nabi Harun ini bisa dibunuh kalau terus dilarang gitu misalkan buat. Ini tuh diperingati tuh supaya janganlah kalian menyimpang gitu kan. Tapi malah menyimpang. Iya, malah menyimpang sampai Nabi Harun mau dibunuh. Wah, Akhirnya ya Bani Israel dihukum lagi. dihukum apa lagi tuh Mas? Dihukum sama Allah.
Ya dihukum sama Nabi Oh, Musa. Nabi Musa. Dimarahin Karena gitu. akibat pembangkangannya tadi itu ya. Iya. Itu Ya, kemudian dihukum apa itu? Seorang apa namanya? Ya penyebabnya lah. Oh Oknumnya iya, lah. pasti ada penyebabnya ya. Ini saya oknumnya tadi si Hai. Samiri, salah Oh, seorang Yang diabadikan yang bernama juga Samiri. Samiri. yang Saya agak familiar dengan Oh. kata Samiri ini karena ini ini diabadikan juga penyihir. dalam Al-Quran. sering sebelumnya. salah kalau ngaji. Eh, Saya biasanya bacanya Samiri, tapi disuruh Samiri. Samiri. Jadi itu agak familiar emang Samiri. Jadi dia penyebabnya. iya. Oh, Dia yang membuat patung ini. oh patung tuh yang disembah. Kemudian Bukan- Nabi Musa yang mengusir Samiri ini. nggak dibunuh Samirinya. Saya lupa, saya ingatnya dia kemudian disuruh menghentikan perbuatannya, Hmm? kemudian Diusir. diusir. Oh, ya. Jadi si faktor utamanya Oh. Samiri ini ya. Kemudian patung lembunya tadi dibuang ke laut sama Nabi Musa, kemudian Kira mereka kaumnya disuruh bertobat. balik lagi berarti ya. Iya. Oh, berarti karena ada nabinya akhirnya balik lagi. Nanti kalau Iya. nggak ada ya Heeh. lagi. Ya. Saya bayangin jadi Nabi Musa nih kayak pusing banget gitu. Ngurusin kaumnya nih yang bangkang terus gitu. Itulah para nabi ya. Bagaimana para nabi. Ujiannya Nabi Musa nih yang Bani Israil. Kita kalau jadi seorang ayah nanti kita pasti akan jadi. Kalau anaknya bangkang pasti ya bisa jadi kalau nggak sabar dikejar. Tapi Nabi Musa itu ngurus kaum saking kaum yang ngebangkang ngebangkang tapi beliau tetap sabar. Ya, namanya seorang nabi ya pasti dijaga oleh Allah. Pasti memiliki kesabaran yang tinggi. Kayak kita manusia biasa. Terus lanjut Mas. Ya setelah itu ya nggak ada riwayat, maksudnya nggak ada cerita-cerita lagi yang lain ya. Mereka cuma ya tihu nafil art tadi. Cuma ya kelantung Cuman, aja. Kalau nggak salah di rentang waktu itu juga Nabi Musa yang bertemu Nabi Khidir tuh melakukan perjalanan terus bertemu Nabi Khidir. Oh. Nah, itu kalau nggak salah dalam rentang masa itu juga. Cuman panjang ceritanya kalau diceritain. Ya bertemu Nabi Khidir juga itu panjang banget ya ceritanya. Tapi kita tidak akan membahasnya di sini. Iya. Saya lupa. Hmm. Rentang waktu itu apa? Kayaknya udah di Palestina Udah ya, masuk lupa ya? deh. Oh. Berarti nih kan mereka kan kontang kelantung terus kemudian mereka mulai Nabi Musa ke Bukit Tur Sina menerima wahyu terus kemudian mereka ngebangkang. Jadi selama 40 tahun tuh mereka kontang kelantung terus kemudian ngebangkang lagi malah. Nah, setelah 40 tahun tuh apakah langsung masuk ke Syam atau maksudnya Palestina atau gimana Mas? Atau ada peristiwa lain atau langsung masuk? Kan tadi kan diperintahkan masuk, dihukum 40 tahunan udah berakhir tuh hukumannya, berarti udah boleh masuk kan? Itu langsung masuk atau gimana Mas? Bisa dijelaskan, ceritakan itu gimana? Ya sebelumnya kan mereka takut mau masuk ke Palestina Oh, kan iya, karena Oh. tadi ada bangsa Filistin, ada bangsa Amalek yang Oh iya. mereka tuh orang-orangnya tuh kuat-kuat besar-besar gitu kayak Jalut. Jalut tuh jadi bangsa Amalek. Benar. Yang di kisah Nabi Oh, Daud yang, itu. yang badannya besar banget tuh ya? Iya. Nah, selain Amalek itu ada beberapa bangsa lagi. Oh iya. Mas Fikram Mm. dia lebih tahu. Jadi Ya. sebelum kita bahas mereka masuknya, kita bahas dulu orang-orang yang ada di sebelum. Syam sebelum mereka masuk itu. Tadi kan baru dua tuh, Filistin sama Amalek. Itu apakah ada bangsa lain atau cuma dua itu doang Mas? Mungkin bisa dijelaskan, ceritakan sebelum Ya. kita bahas mereka masuknya. Ya jadi ya tadi tuh yang disebutin tuh Filistin sama Amalek itu sebenarnya bangsa-bangsa yang terakhir di sana. Jadi sebelum-sebelumnya ada ya pasti ada lah pendiri gitu. Penemu pertama ya? Iya kayak penemu pertama, pembuat pertama. Nah sama tanah Syam itu juga ada bangsanya itu ada 7. Oh ada 7. Ada 7. Siapa aja itu? Nah yang coba kita bahas pertama dulu ya. Yang pertama. Yang bangsa Het. Nah, jadi itu bangsa yang pertama tuh yang menduduki negeri Syam itu bangsa Het. Oh bangsa Het. Iya, dia yang pertama membuat imperium kerajaan di sekitar situ. Oh. Nah, Wilayah Syam. Iya di wilayah Syam. Penemunya ya berarti ya. Iya. Itu orang pertama kali menduduki Iya. itu. Oh. Dan
walaupun ya dia penemu dan dia termasuk orang-orang yang kuat. Emang kalau kita perhatiin nanti bangsa Het sampai Amalek itu emang diceritain tuh bangsa-bangsa yang kuat. Oh, tujuh-tujuhnya itu ya? Iya, itu itu emang bangsa-bangsa yang kuat. Nah, emang keturunan dari awal tuh bangsa Het. Amalek, Filistin, Filistin, Amalek bangsa tuh Het. Emang mereka Orang-orang keturunan ya? asli iya, di Palestina. emang orang asli. Tujuh itu ya berarti. Makanya sekarang mereka nggak menang-menang. Iya. Bahkan sekarang tuh mereka pakai Udah senjata yang pakai lengkap. air dog. Nggak menang-menang. Gak menang, gak dapat tanah Palestina. Kalau mau itu B1 deh. Jangan pakai senjata, cemen. Nah, terus Nah itu bangsa Het. Nah terus ketika datang buat kerajaan yang nggak diam aja gitu di kerajaannya, tapi ngincar Asia-Asia kecil di sekitarnya. Oh, Ya ada Irak, Syria, dan lain-lain, ada juga Jordan ya. Jordan juga ada. Dekat-dekatan aja itu. Ya itu dikuasai itu. Nah karena Asia-Asia kecil, walaupun Asia-Asia kecil, tapi ya karena Asia kecilnya itu banyak, jadi ya kekuatannya juga banyak. Ya sekecil-kecilnya Asia tetap luas. Iya. Mungkin cuma kayak segini doang, enggak sih, tetap agak luas ya pasti. Iya. Nah terus lanjut ke bangsa Amori. Ya, Lanjut kedua lagi, Amori. Ya kedua. Terus Amori. lanjut lagi ke Kanaan. Bangsa Kanaan, yang Kanaan itu dibagi jadi dua lagi. Jadi dua. Ada aja? bangsa dua suku ya? Ya ada dua suku. Dua suku. Jadi suku pertama itu suku Gergasi. Gergasi. Oh, Gergasi. Iya. Gergasi. Gergasi. Nah, aneh ya. Bahasa Malaysia Gergasi itu raksasa kan? Iya. Iya, Gergasi Terus raksasa. kemudian satunya lagi? Terus ada Yebusa. Hayabusa. Yebus. Oh, Yebus. Yebus ya. Oh, Yebuset. Oh, Yebuset ha. Yebusa. Yebuset. Yebuset. Oh, Yebuset. iya. Namanya apa Dibagi dua ya? Ya. Ngomong-ngomong yang Kanaan ini, yang bangsanya ini ya Nabi Yakub kalau nggak salah. Iya, ha. Oh iya, Kanaan berarti ya. Terus kemudian yang keempat? Terus itu Filistin, Amalek. Ya, Amalek. Terus ada ada lagi dua bangsa yang nggak terlalu disebutin tuh. Oh, yaitu terkenal ya? Iya, itu bangsa Hewi sama bangsa Feris. Oh, ini namanya aneh-aneh ya? Namanya ya aneh-aneh semua. Ini nama orang dulu yang aneh-aneh. Bukan orang dulu, maksudnya nama-nama dulu ya aneh-aneh. Ya wajar sih. Wajar sih emang. Yang pastinya setiap bangsa ini ya punya daerahnya masing-masing. Teritorialnya ya pasti. Amalek sama Filistin kan tadi di Palestina. Terus ada yang diami Syria, ada yang diami dataran dekat laut Mati, Yordania. Jadi dibagi-bagi gitu juga. Banyak daerah Syam ya. Iya. Tuh tadi kita udah mengetahui tentang siapa pendiam atau yang orang-orang yang ada di dalam Syam sebelum tadi kaum Yahudi bangsa Palestina bukan bangsa Israel. Israel itu masuk ke dalam. Nah sekarang kita lanjut lagi nih pembahasan yang sebelumnya itu tentang setelah selesai hukuman 40 tahun tadi. Iya. Nah, itu kan mereka kan udah boleh tuh untuk masuk ke Palestina. Apakah itu langsung masuk? Tahu gimana Mas? Ini bisa diceritakan, jelaskan. Ya. Jadi siapa ini? Oh, bisa Mas. Mas Fikra mau Pak saya nih. Bisa Mas Jundi. Oh, Kayaknya Mas Jundi lebih semangat tuh. Oh enggak, cuma menjelaskan sedikit aja. Ya. Jadi setelah hukuman 40 tahun itu genap selesai. Mereka akhirnya bisa ke tanah Palestina karena memang itu yang Allah perintahkan sebelumnya kan. Kemudian akhirnya mereka sampai di tanah Palestina. Cuman mereka belum masuk ke Baitul Maqdis. Oh iya. Palestina kan dijaga luas juga ya, dijaga sama bangsa Amalek sama Filistin kan. Paling mereka baru masuk gerbang pertamanya. Gerbang pertamanya. Belum masuk ke kota intinya, Al-Quds tadi. Oh ya. Tapi udah masuk baru. Kemudian Nabi Musa sampai wafat. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Nabi Yusa bin Nun.
Itu saudara Nabi Musa juga. Bukan, itu Bukan. Pembantunya Nabi Musa. Nabi Musa. Oh, pembantunya. Oh, bukan saudaranya. Atau bisa dibilang murid setianya. Oh, murid. Kayaknya si murid sih kayaknya. Ya lebih cocok murid sih emang. Ya kan biasanya kan murid kan Kan membantu murid kan guru. biasanya berkhidmat. Ya, terus berkhidmat. berkhidmat sama gurunya kan. Nah, ini beliau ini juga yang Akhirnya jadi nabi juga. beliau ini yang menemani Nabi Musa waktu bertemu Nabi Khidir. Cuman sayangnya waktu udah ketemu Nabi Khidir ya beliau pulang gitu kan. Kan Iya, cuma nemenin nemenin doang. perjalanan Iya. mau bertemu Nabi Khidir. Oh, jadi dilanjutkan oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Musa itu nggak sampai masuk ke Al-Qudsnya, tapi Qadarullah udah wafat duluan sebelum masuk Al-Qudsnya. Nah, itu kan digantikan tuh sama Nabi Musa. Apakah masuk Pak Al-Quds atau ada peristiwa lagi? Kan biasanya kan pasti ada peristiwa-peristiwa yang terjadi tuh sebelum masuk ke situ. Sebelum sebelum masuk Palestina tuh ada satu peristiwa lagi. Apa ya, Mas? Kan mereka kan tadi habis Bangkang tuh ya. Ya habis ngebangkang. Bangkang terus dihukum 40 tahun nggak boleh masuk Palestina. Terus setelah itu mereka bisa masuk Palestina. Di Al-Quran disebutkan udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Cuman sama Allah ini diperintahkan kepada mereka untuk kalau masuk ke sana masuklah dengan membungkuk. Ya dengan merendah diri gitulah. Ya, karena kan mungkin sebelumnya kan mereka udah membangkang terus karena udah membangkang nggak mau masuk itu terus akhirnya disuruh masuk dan mau. Ya mungkin biar tahu diri lah gitu. Ini pada masa Nabi Musa, Nabi Yusa. Nabi Musa. Oh, berarti Musa. sebelum wafat tadi ya. Nah, terus disuruh masuk dengan bungkuk dan sambil mohon ampun gitu. Ya, Dalam kan, Al-Quran disebutkan selamatkanlah kami dari dosa-dosa kami. Disuruh sambil mohon ampun gitu. Disuruh sama Allah. Cuman sayangnya di sini mereka bangkang lagi. Record pembangkangan lagi. Emang hobinya. Recordnya itu emang ngebangkang. Jadi mereka ya kerjanya ngebangkang aja. Nah, terus dalam Al-Quran disebutkan ya fabadalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Maka orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan yang dikatakan mereka tadi dengan perkataan yang lain lagi. Oh, saya kan disuruh memohon ampun, tapi mereka ganti dengan yang lain. Akhirnya ya Allah murka di situ mereka dimurkai Allah lagi, Dihukum lagi. ya, dihukum lagi. Apa hukumannya jadi? Hanya Mungkin nggak tahu ya kelentang lanting lagi, nggak tahu ya saya. Oh, nggak dijelaskan. Nggak. Oh, pokoknya intinya dihukum lagi karena Dihukum lagi di situ. kebangkangan tadi. Iya. Kebangkangan tadi. Cuman ala kulli hal ya akhirnya mereka tinggal di situ. Tinggal di sekitaran Al-Quds tadi ya, belum masuk ya tadi. Iya. Kemudian sampai Nabi Musa wafat tadi, Terus kemudian berlanjut ke Nabi Musa. Oh, Nabi Musa. Kan Nabi Musa kan yang membawa masuk mereka ke Al-Quds. Itu masuknya secara damai atau terjadi pertempuran? Kan yang menduduki Al-Quds kan atau Palestina itu kan ada tuh yang Filistin sama Amalek tadi. Itu mereka masuknya damai atau secara perangan? Mungkin bisa dijelaskan. Ya kalau misalnya secara logika ya perang gitu. Memang perang. Oh, jadi kan tujuan aslinya itu ke Baitul Maqdis. Nabi Musa, tapi ya qadarullah baru bisa pintu pertama itu masuk Palestina. Nah, terus Yosha bin Nun sebagai pengganti Nabi Musa ya itu melanjutkan Bani Israel ke Baitul Maqdis. Nah, jadi juga ada hal menarik di kisah Nabi Yusha ini pas mau perang. Jadi kan perangnya itu esok hari, kan itu pas hari Jumat. Ya, hari Jumat. Ya itu hari Jumat. Nah, yang esok harinya itu hari Sabtu. Yang dimana hari Sabtu itu hari-hari suci mereka. Kayak kita hari Jumat tuh hari suci kita kan. Jadi tidak boleh berperang ya. Kalau mereka tuh hari Sabtu. Kalau mereka hari Sabtu ya nggak boleh ngapa-ngapain itu. Harus ibadah. Kita kan ibadah Muharram nggak boleh.
Hari Jumat ya tetap boleh selagi bukan bulan Muharram. Sebenarnya Nah, hari itu. Sabtu ya, setiap hari Iya. Sabtu nggak boleh ngapa-ngapain malah Iya. kayaknya. Iya, nggak boleh ngapa-ngapain. Kayak zaman siapa tuh Harus- yang nangkep ikan tuh? Iya. Hari Sabtu juga. Enggak, hari Sabtu kan nangkap ikannya dilarang juga kan. Iya. dilarang. Beribadah kan. Mm-mm. Ya, Iya, mereka- tentunya mereka bangga. Walaupun juga. bangkang lagi. Pokoknya Terus intinya hari Sabtu gimana? tuh dilarang yang mereka Iya. ngapa-ngapain. Nah, Nah, tapi dalam hadis ya ini ceritanya dalam hadis Nabi terus Nabi yaitu di mana Nabi Musa itu memerintahkan matahari untuk untuk berhenti itu loh. Jadi tetap siang itu loh. Ya. Tetap siang. minta kepada Allah ya. Iya, atas meminta perintah kepada Allah. Ya jelas kepada Allah. ada hadisnya ya itu. Ya, ada hadisnya. Kayak menarik tuh dibacakan. Iya, Jadi- jadi penasaran hadisnya nih. Hadisnya itu ya artinya ya. Artinya aja nggak apa-apa. Artinya aja. Jadi sesungguhnya matahari itu ini satu hadis dulu. Sesungguhnya matahari tidak ada manusia yang menahannya. Kecuali Pasti. ya pasti ya. Gak mungkin juga manusia menahan matahari. Mm-mm. Nah, kecuali kecuali Yusa itu. Bukan kecuali satu ya, kecuali Yusa. Nah, yang dimana yang dimana matahari itu ditahan beberapa lamanya. Jadi mataharinya tetap di atas ya. Tetap siang terus tuh. Iya. Oh, Tapi iya. ya itu Tapi udah berganti ya, hari aslinya ya. tuh Ah, udah aslinya. berganti hari. Iya, Kalau dihitung-hitung tuh udah dihitung-hitung ganti berhari-hari. Tapi ya tetap Ya siang tetap aja. siang. Ah. Jadi ya Bani Israel nganggap itu tetap hari Jumat. Nah, gitu. Tapi aslinya udah ganti hari. Ya aslinya udah ganti hari. Terus kemudian setelah nahan matahari itu gimana Mas? Nah, terus tuh Yusa itu pas mau ke Baitul Maqdis tuh dia tuh lewatin sungai. Namanya tuh Sungai. iya. Namanya tuh Jericho. Jericho. Iya. Oh iya. Jericho dan itu Jericho. Nah, di situ Yusa tuh kan di situ ada istana ya. Hah? Nah, istana itu ya digambarinya tuh punya benteng yang besar, ya kuat lah gitu. Nah, tapi Yusa bin Nun ya sama pasukannya berhasil naklukin Benteng istana itu, benteng itu. Nah, setelah itu Bani Israel, Yusa bin Nun, Nabi Yusa lanjut jalan. Jadi sungai Yordania kalau nggak salah ya. Oh, iya. Jericho tuh Daerahnya, oh iya. Salah pembahasan Daerahnya sungai kan? ini. Nama sungai. Mirip ya Jericho Yordania. Oh. Jadi nama-nama sungai Nama-nama hewan. ya jadi Nama-nama sungai sekarang. ya bisa diganti ya. Ya apa? salah Ya, bukan Yordania. Jericho, tapi sungai Yordania. Oke. Nah, dan Jericho itu baru Yang ada bentengnya tadi. ya kan? baru ada bentengnya Oh, tuh. bentengnya, Nah, udah itu udah naklukin bentengnya. Nah, terus itu karena matahari masih ditahan, ya tetap lanjut jalan. Iya. Ya istirahat ada istirahat. Nah, terus oh iya ya. Dan sebenarnya tadi sebelum lanjut ke peperangan tuh Sebelum perang ya. ya sebelum perang tuh bisa dibilang Nabi Musa itu memberikan keringanan kepada Bani Israel. Oh, ada keringanan. Iya, ada keringanan. Apa aja tuh Mas keringanan? Jadi disebutkan. keringanannya itu ada 3. Ah, Pertama itu orang yang baru menikah itu Oh, boleh orang yang baru nggak menikah. ikut, soalnya ya ini baru menikah doang atau? ya baru nikah. Benar-benar baru nikah. Benar-benar. Berarti belum malam pertama. Iya, belum malam pertama. ya. Oh iya iya. Jadi Nabi Musa izinin ya juga itu keringanannya juga itu dari Allah. Malah ngelarang kan ya. Malah nggak boleh. iya itu malah ngelarang, Nabi Musa itu malah ngelarang orang-orang yang itu misal ada golongan yang sempat itu belum sempat bermalam sama ya, malam. sama istrinya. Pasti kita udah tahu penyebabnya apa. Jadi saya nggak perlu. Ya. Ya gitu. Gitulah. Eh, Ya kali gitu kan. kali dong. gak ada yang tahu. Gitu dong. Bisa lanjutkan yang kedua. Nah, terus kedua itu orang yang baru membangun rumahnya
tapi belum Belum sempat ditinggali. belum sempat ditinggali, Ah. belum sempat belum sempat juga memasang genteng. Ya, atapnya. Belum sepenuhnya jadi ya. Ya, Dan jadi belum atapnya doang. Ya itu Nabi Musa Melarang. itu melarang. Jadi melarang ini mutlak atau kalau misalnya kamu mau ikut monggo, kalau misalnya enggak atau gimana? Ya jangan ikut dulu. Iya. Selesai urusan. Oh, Kalau berarti- mending tuh ya itu. Tapi kalau dia misalnya mau ikut ya nggak apa-apa. Ya, barangkali boleh sih. Nah. Yang kedua, ketiga? Terus yang ketiga tuh menunggu domba untanya yang lahiran, Oh, yang lagi hamil Iya. gitu, hamilan. yang lagi hamil kan, misalnya kayak kalau umur domba lahiran tuh berapa bulan? Kalau manusia kan 9 ya. Ya bisa anggap aja 3 bulan ya. Ya, Itu. kurang tahu sih juga saya. Ya Berapa pasti bulan? Oh, yang pasti. yang kalau lagi hamil terus tinggal Mau- perang kan kepikiran Nah, gitu. kepikiran juga. Nah, itu Ah. jadi apa enggak itu lahirnya? Nah, jadi kan ragu gitu, takutnya ditinggalin, nggak ada orang misalnya. Ya itu, kalaupun ada orang kan Bani Israel kayak gitu ya, kayak nggak terlalu peduli, walaupun Iya sih. iya gitu. Nah, terus kemudian Nah, itu gitu. Ya itu tiga-tiganya itu yang dilarang Nabi Musa untuk ikut. keringanan ya buat Ya. 3 golongan tadi. 3 golongan tadi. Jadi lanjut yang tadi itu yang setelah melakukan benteng apa tadi? Jericho. Jericho. Kemudian langsung ke Baitul Ya, Baitul Baitul Maqdis. Maqdis, jalan. Nah, udah tuh di depan Baitul Maqdis. Nah, di situ ya sempat emang terjadi peperangan. ya. Terjadi peperangan dan ya singkat cerita kaum muslimin Yang menang. ya Iya. Nabi Musa Kaum Nabi Nabi Musa Musa menang. itu tuh menang. Oh iya pas. Nah, dan pasti kan dalam sebuah kemenangan dalam peperangan ada gonimah, kalau bisa disebut gonimah. Harta rampasan perang. Ya, harta rampasan perang. Pokoknya punya musuh gitu ya. Iya. Yang tersisa. Nah, itu harta rampasan perangnya itu nggak kayak Zaman Rasul nggak kayak zaman Rasulullah. sampai zaman sekarang itu kan. Iya. Ya, kalau di zaman Rasulullah kan harta rampasan tuh boleh diambil. boleh diambil. Nah, tapi sebelumnya Nabi Muhammad tuh itu tuh nggak boleh diambil. Jadi Oh, terus kemanain Mas itu? nah, jadi tuh gonimanya tuh dikumpulin jadi satu. Hah? Jadi satu. Terus ya nanti ada yang mengatakan petir akan menyambarnya, ada juga kayak batu gitu jatuh dari langit ngancurin gitu. Oh, Intinya nanti tiba-tiba hilang. Ada yang nyamber lah. Iya. oh iya Terus- sih ada yang nyamber. Terus hartanya nggak bisa diambil, hilang atau rusak. Iya, langsung hilang, rusak. Nah, tapi Khusus pada zaman Nabi Muhammad doang berarti Iya. gonimah boleh. jadi itu emang alhamdulillah keringanan bagi kita Iya, gitu. soalnya kan rugi kan kalau nggak diambil tuh Iya. gonimahnya. Lumayan. Kemurahan Hah. Allah Oh, untuk hah. kaumnya. Untuk kita ya. Terus kemudian kan terjadi peperangan, terus kemudian dimenangkan oleh kaumnya Nabi Musa. Jadi itu udah langsung masuk ke Al-Quds. Iya. Dan tadi itu yang tambahan gonima itu ada sedikit cerita, yaitu sebelum soal perang. yaitu ceritanya itu yaitu pas gonima itu. Nah, gonimanya itu kan itu dikumpulin ya. Nah, petir tuh ya Nyambar. pokoknya yang menyambar tuh Hah? datang, tapi gonimanya nggak hilang. Nah, di situ Oh, nyambar, ya tapi nyambar, nggak hilang. tapi nggak hilang gonimanya. Nah, Jadi ada yang belum dikumpulin ya, berarti. ada yang membangkang lagi. Wah, Nah, itu gimana ada kesempatan di situ saya membangkang, gitu ya. merasa aman gitu. Emang kerjanya ngebangkang ya terus. Nah terus kemudian, Nah, di situ langsung Nabi Musa tuh langsung tahu, oh ini ada ini yang mengkhianati kita. Ada yang ngambil. Jadi kalau misalnya nggak hilang, jadi tandanya ada yang ngambil gonimanya. Nah, di situ udah tuh dikumpulin Bani Israel tuh. Terus disuruh ngaku kan. Di awalnya yang nggak ada. Tapi ya singkat cerita ada yang ngaku, dan itu gonimanya itu lumayan gitu. Yang berapa? itu jadi emas Hah? yang sebesar kepala sapi. Itu kan
emas Ya kan? kepala sapi. Emas sebesar kepala sapi itu Iya. kan gede ya. Emas segini aja udah mahal ya. Iya. Ini kepala sapi loh. Wah, ada berapa kilo? Berapa? Iya, Lumayan. Ya itu aku juga ya agak Ujiannya gimana? bingung gitu. Kok Luar nalar. iya itu. Nah, Dan terus mereka juga, wah bisa aku bilang ya mereka tuh pintar betul nyembunyiin gitu. Soalnya kan emas sebesar itu dan pasti berat kan. Allah nggak bisa ditipu ya. Ya karena Allah tuh maha melihat, nggak bisa Iya. ditipu, maha mendengar, tahu hati orang. Sambar tuh nggak hilang. Iya. Masih ada ini. Ini masih ada Masih langsung. ada ini. Langsung. Wah ini ada nih yang hianati. Langsung itu karena ketahuan disatuin lagi sama gonimannya. akhirnya baru disambar. Ya disambar hilang. Setelah peristiwa itu yang pembangkangan lagi, setelah kemarin membangkang, sekarang ngebangkang lagi, kemudian akhirnya gonimanya kemudian disambar petir Iya, atau dan- diambil sama Iya, Allah. pokoknya- Nah, terus kemudian itu berarti melanjutkan perjalanan langsung masuk ke ini Al-Qudsnya. Ya jadi ya di zaman Nabi Musa Bani Ah, Israel berhasil masuk ke Al-Quds. Al-Quds. Oh iya. Jadi cerita apa namanya yang disuruh buku Hah? itu ralat ya. Ah ya itu Itu tuh di waktu masuk Baitul Maqdis. Oh, bukan pas Gitu. masuk Iya. Syamnya. Oh, Waktu masuk Baitul Maqdis. Jadi yang mereka disuruh bungkuk terus suruh mohon ampun, kemudian mereka ya yang tadi nggak yang ada lagi. Nah, ya ganti itu namanya itu lagi, pas ganti di sebutan zaman lagi. Nabi Musa. Itu zamannya Nabi Musa ternyata. Ya. Waktu masuk Baitul Maqdis ini Hmm. waktu naklukin. Berarti pada zaman Nabi Musa udah berhasil masuk tuh Bani Israel ke Al-Quds. Udah berhasil mengalahkan kaum Palestina dan Filistin Amalek. Filistin, Iya, Amalek. Filistin. Terus kemudian setelah berhasil menduduki Al-Quds itu kemudian ada peristiwa nggak yang terjadi? Lagi-lagi saya bertanya tentang peristiwa karena yang kita bahas kali ini ya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu ada peristiwa lagi nggak mas terjadi itu? Cerita tentang apa namanya? Ya Israel. Cerita tentang Israel di wilayah Syam ini kan sebenarnya ada dua versi ya. Ya. Yang pertama tuh versi hadis. perjanjian lama. Nah, Kemudian yang kedua atau versi mereka versi mereka. Bani Kemudian Israel. yang kedua versi Islam. oh perjanjian lama itu Yang tadi diceritain Mas Fikram itu versi Islam. Oh. Versi Islam. Yang Perjanjian diambil lama dari Yahudi. ya, yang diambil dari hadis-hadis Nabi dan dari Al-Qur'an. Dan itu yang harus kita yakini. Sedangkan ada lagi Ada versi kisah yang lain, lain. versi perjanjian lama dan ini ceritanya lebih lengkap di sini sebenarnya. Iya. Tapi sayangnya ini versi mereka dan ini batil banget. bagiannya gimana mas? Batilnya tuh salah satunya diceritakan di salah satu di di Perjanjian kitabnya lama. mereka, kitab perjanjian lama. Itu Bani Israel ketika mereka menaklukkan suatu negeri nanti, mau itu bareng Nabi Musa atau bareng Nabi penggantinya gitu kan. Itu pasti setelah mereka menaklukkan negerinya, itu nanti penduduknya akan mereka bantai semua. Kemudian kotanya, bangunannya itu dibakar. Oh yang tempatnya Kayak- ditaklukkan itu. Iya. Kayak pasukan Mongol gitu. Kan pasukan Mongol tuh. Kemudian nanti gitu. yang harta-hartanya ya mereka bawa gitu kan. Jadi dibantai ya orang-orang yang Semua itu ditaklukkan. Nah, dari masa Nabi Musa sampai nanti masa sebelum Nabi Daud atau setelah masa Iya. Nabi Daud itu mereka ceritanya gitu terus. Jadi setelah mereka melakukan langsung negeri, dibakar, penduduknya Iya. dibantai, dibantai. semuanya dibakar. dan dibakar kotanya. Jadi kalau diceritakan itu sangat-sangat nggak mengenakan gitu. Iya. Jadi kita perlu mengetahui sedikit saja dari perjanjian lama itu. Intinya itu. Yang perlu harus banyak kita tahu dari yang tadi kan dari yang versi Islam. Islam. Karena kita orang Muslim Islam, kita harus mengetahui dari dan itu yang benar. Perjanjian Karena lama dari hadis Rasul juga kan. mereka mengada-ngada saja itu Iya. salah. Dan mereka membuat citra Nabi itu jadi jadi buruk jelek. gitu. Terjelekan Karena sejak kapan Nabi diperintahkan membantai. untuk membantai manusia? Nah, kalau Islam kan mengajarkan lemah lembut. Iya. Orang Tadi yang Nabi Musa malah ngasih keringanan dulu kan sebelum iya, perang. Iya. tiga golongan tadi sebelum perang. Nah itu
tadi peristiwa yang terjadi di situ ya, setelah pendudukan Syam, Al-Quds. Oh, belum selesai. Belum tahu selesai. itu. Nah, itu kan tadi versi yang perjanjian Oh lama. iya. Iya. Tapi fokus di versi yang Islamnya aja berarti sekarang. Kita fokus di versi Islam. Yang pasti perjanjian lama tuh banyak sekali kontradiksinya dengan apa namanya versi Islam. Ya pasti lah. Kita berbeda keyakinan sama mereka. Ya itu batil ya. Berarti Setelah Nabi Musa dan Bani Israel itu menaklukkan Baitul Maqdis, itu nggak ada riwayat atau mungkin sedikit sekali riwayat setelah itu ya. Itu bagaimana yang pasti Bani Israel tetap apa namanya terus meluaskan pengaruh mereka. Iya. Tetap kemudian melakukan negeri-negeri yang Pasti yang lain, menaklukkan negeri lain. Nggak mungkin cuma iya. diam di Nggak mungkin Al-Quds di doang. Al-Quds doang. Iya. sampai nanti masanya Raja Tolut, tahu kan? Tolut Nah. tuh yang ngalahin Talut gitu. Jalut. Iya, Jalut. Jalut. Oh itu kalau nggak salah zamannya Nabi Daud. Awal tuh Nabi Samuel. Saya baru dengar ya Nabi Samuel. Jadi banyak nabi-nabi yang Ada nggak dikenal gitu. kisah tentang Nabi Samuel itu nggak? Itu setelah zaman Nabi Musa. Iya. Oh. Cuman ya Kisahnya nggak? Sedikit mungkin tentang Nabi Samuel itu gimana? sedikit sih. Tapi bahkan di dalam Al-Quran disebutkan gitu. Juga baru tahu. Disebutkan Nabi Samuel. Jadi Baru tahu. Gimana itu? jadi gini. Ya Baru tahu Ibrahim. Atau gimana? Tahu kan ayat ini alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa id qalu li nabiyyillahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu dan seterusnya. Jadi intinya di ayat ini disebutkan kalau di masanya Nabi Samuel. Nah, itu Bani Israel tuh minta kepada Nabi Samuel untuk tolong kenapa tidak diangkat raja supaya kita bisa berperang gitu kan. Oh yang minta orang Bani Israel Iya, Bani Israel yang minta. Karena sebenarnya Atau kayaknya memperluasnya ini setelah ini ya. Oh iya. Kalau nggak salah. Setelah ini berarti waktu masanya Nabi Samuel ini memperluas pengaruhnya mereka. Kenapa kok nggak diangkat seorang raja itu supaya kita bisa berperang gitu kan melawan bangsa-bangsa yang lain, karena Bani Israel sebenarnya bangsa Amalek dan Filistin ini masih tersebar banyak gitu. Iya. Atau bangsa-bangsa yang lain yang kuat-kuat juga gitu, dan mereka merasa yang membuat mereka ingin yang membuat mereka ngomong seperti ini karena mereka kalau angkat raja aja merasa gitu. tertindas gitu kan dengan bangsa-bangsa yang lain, karena ya itu mereka pengaruhnya kalah dan bisa-bisa mereka terancam terusir lagi gitu. Iya. Makanya mereka ngomong kayak gini. Sebenarnya Nabi itu buat mimpin mereka kan sebenarnya. Iya. Mereka malah minta pemimpin lain lagi. Aneh emang ini orang-orang Bani Israel. Kemudian intinya mereka minta perang kan ke Nabi Samuel. Kemudian setelah itu ketika Allah memberikan perintah kepada Bani Israel. Iya, lewat Nabi Samuel. Pada Bani Israel untuk berperang dan mengutus seorang raja gitu ya. Nanti kita dengar namanya Tolut itu. Oh, Akhirnya akhirnya nggak mau. jadi ada raja. Iya, jadi ada. Jadi. Tapi Tolutnya baik ya. Baik. Yang Jalut. Mereka malah nggak mau gitu. Padahal mereka yang minta sebenarnya. Nah, itu Bani Israel. Nah ini bang, pembangkangan yang lain lagi nih. Oh, dia ngebangkang lagi. Iya. Tapi dikasih raja yang namanya Tolut Dikasih tadi, raja. tapi mereka nggak mau. Iya. Tapi mereka nyari lagi nggak itu raja lain? Enggak. Jadi ceritanya ya ini sekalian menceritakan Nabi Samuel dan ya Tolut ya. Jadi ya kan mereka minta tadi. Kira Allah memberikan ilham, memberikan perintah pada Nabi Samuel untuk mengangkat raja gitu di situ. Dan Tolut itu tadi. Mengangkat Tolut. Terus kemudian Sebenarnya ada ceritanya sih, tapi kayaknya
panjangan tak? Oh, jadi ini di luar pembahasan kita ya? Iya. Bukan, Atau tetap di pembahasan kita, cuman ya bakal panjang. Intinya cerita tentang pengangkatan Tolut tadi. Oh, yang Iya. cerita tentang pengangkatan Tolut itu panjang ya? Sedikit panjang. Sedikit panjang. Jadi kita ringkas saja. Ya, ringkas. Intinya ada Intinya- raja yang namanya Tolut, diangkat raja. Heeh. Tapi mereka ngebangkang lagi tuh, nggak mau. Mereka nggak mau nih, kok Tolut nih yang jadi raja? Karena diceritakan Tolut tuh seorang rakyat, seorang rakyat, Oh, bukan dari golongan anu gitu. Tinggi seorang petinggi. rakyat, apa namanya, biasa gitu, atau mah? Iya, rakyat iya. biasa. Rakyat biasa ya. Banyak cerita sih dia, entah ada yang riwayat yang mengatakan dia tuh seorang apa? Seorang penenun apa? Penenun ya. Penenun. Kisah Penggembala gitu kan. Ya, ada penggembala juga. Pembala. Ini banyak lah riwayat kan Iya. yang Pasti dia cuma orang biasa gitu, bukan orang yang punya kedudukan, bukan orang punya harta. Makanya mereka nolak. Makanya mereka nolak. Siapa ini kok tiba-tiba mimpin gitu kan? Kan kayak misalkan kita ya Tapi gampang kalau gitu lah. di negeri Iya. kita ini tukang kayu pun gasken. Oh Iya iya. kan? Ha. Iya ya. Anulah the best lah buat negara ini. Iya. Terima seorang tukang kayu. Iya, Yang terima. penting itu bisa ngomong. Heeh. Bisa ngomong itu. Jangan nggak tahu katanya. Padahal ya Allah memilih Tolut nih sebagai pemimpin karena dia orang yang punya ilmu yang lebih daripada mereka soal perang, soal kepemimpinan. Pasti lah seorang Dan- pemimpin pasti yang memiliki ilmu iya. yang lebih. Dan dia nih punya tubuh yang kuat gitu. Bagus Pasti. sebagai figur pemimpin. Ya akhirnya ya mau nggak mau mereka patuh lagi dong. Ya, Terpaksa. Mereka juga Ya. terpaksa patuh ini. setelah tadi sebelumnya kok Tolut terus dikasih tahu sama Nabi Samuel ya Tolut ini dipilih karena dia punya kapabilitas gitu kan. Intinya gitu. Dan akhirnya jadilah Tolut raja dan memimpin Bani Israel untuk menyebarkan pengaruh mereka. Oh, memperluas pengaruh. Di wilayah di tanah Syam. Berarti itu Nabi Daud belum ada Nabi Daud. Ya Nabi Daud nanti masa itu masa Raja Tolut itu. Oh, setelah wafatnya Nabi Samuel. Tahu? Iya, sepertinya. Nggak diceritakan sih kalau Nabi Samuel Nggak terlalu. wafatnya kapan. Terus sampai situ aja ceritanya atau masih berlanjut lagi? Cerita tentang Nabi Samuel dan Tolut tadi. Iya, sedikitnya riwayat tentang Nabi Samuel ya segitu. Oh, segitu doang. Berarti sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang Nabi Daud. Sampai Nabi Daud dan Tolut. Tapi Tolutnya masih menjadi Masih pemimpin raja. masa di situ ya, masih jadi raja ya. Itu mungkin bisa diceritakan gimana kondisi Bani Israel ketika penyebaran pengaruh mereka pada zaman Nabi Daud itu. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Iya, Ya, saya Speaker dong. Nabi Daud. Tolut ini. Jadi karena saya juga suka membaca tapi di internet. Dibaca online, Ya, baca online bukan ini. judi online. Iya. Baca online. Jadi mencari informasi lebih banyak ya selain di buku. Nah, itu di situ tuh kondisi Bani Israel saat dipimpin Tolut itu tuh ya kayak biasa Bani Israel tuh perlu ngebangkang gitu. Sebenarnya banyak disebutin kebangkangannya tuh apa aja gitu ya. Salah satunya nggak mau nurut gitu sama raja yang udah dipilih, dia minta raja, terus dipilihin raja. udah dipilihin raja, tapi ngebangkang. ya malah membangkang. Nah, Ya sekali lagi karena tadi nggak ada kedudukan. ya nggak ada kedudukan. Ya. Jadi kalau anak-anak DPR mau jadi anggota DPR ya gampang lah. Ya kayak Seperti itu kita yang Ada rakyat jalur. jelata susah. jalur dalam. Jalur dalam. Ya. Ya, Harus kita ada lanjut. paman ya? Jalur paman. Ya, Apalagi jalur the best. paman ya. Jalur paman the best tuh kayak. Kocak. Ya gimana Bisa Din? dilanjutkan mungkin. Nah, itu
Terus ada lanjut kan itu di situ lanjut peperangan yang sama Jalut. Iya, Ya, yang sama dipimpin Tolut tuh kan. Ya, dipimpin Tolut. Oh, berperang Jalut. Iya. Siapa Mas Jalut? Jalut tuh yang dia tuh dari bangsa Amalek. Oh, dari bangsa Amalek. Iya. Oh. Jadi oke. dia besar, badannya besar itu. Kalau misalnya kita sering nonton Syamil Dodo, ya di seingatku ada di situ diceritain Ya, soal ada. kisah Nabi Pernah nonton Nabi Syamil Dodo. Daud sih. Mm-mm. Ceritanya kisah Nabi Daud. Iya. Jadi Di kan situ soalnya pada zaman Nabi Daud ya itu. iya pada zaman iya benar pada zaman Nabi Daud. Ya, seolah-olah MC-nya di situ Nabi Daud. Padahal ada MC lain. Yaitu si Tolutnya ini. Nah, itu. Maksudnya 2 berarti. Ya? Jadi MC-nya ada 2, mati 1 diganti 1. Hmm. Nah, itu. Nah, perang tuh ya itu Lawan Jalut tuh ya. lawan Jalut. Ya itu Gimana? perangnya besar tuh. Ceritanya panjang ya kayaknya tuh. Iya, iya itu emang ceritanya panjang. Itu Ya bakal- intinya tuh tapi- Nabi Daud. Heeh. Ini kayaknya menarik diceritain. Ya gini ya, guys. Jadi Ya memotivasi ya. Jadi ini enggak sih? bisa Sebenarnya bisa. saya juga kurang paham ya sama cerita Nabi Ya. Daud nih, soalnya saya nontonnya pas kecil ya, jadi sekarang udah agak lupa-lupa. Saya cuma tahu aja Jalut, Tolut, Nabi Daud. Ya. Mungkin Mas Fikram bisa menceritakannya dengan sejelas mungkin biar saya juga kembali mengingat tuh yang Ya. cerita itu. Ya, Nah. saya nggak bisa bilang sejelas mungkin ya. Soalnya takutnya juga Iya. kurang gitu kan, Nah. emang manusia gitu. Takutnya kedikitan, tahunnya kepanjangan, antara waktu kita Iya, gitu. ya. Ya gitu. Nah, itu Kayaknya ini salah satu apa namanya? Bentar lagi terakhir ya. iya. Iya. Ya paling tak singkatin ya. Singkatin aja. Ya, Tapi kan- singkat, padas dan jelas. Iya. Nah, Kan di situ sebenarnya banyak cerita, tapi ya kita ambil cerita yang pasti yang sering diceritakan di YouTube anak-anak, yaitu Yang masyhur ya. Pak Ustadz. Iya, bisa dibilang masyhur. masyhur. Nah. Paling masyhur. Heeh. Itu tuh Tolut sama Bani Israel, dan di situ ada Nabi Daud berangkat tuh. Oh, Nabi Waktu itu Daud kan masih belum- kecil ya? Iya. Iya, masih Kalau nggak kecil. salah, kecil. masih kecil. Oh, tapi udah jadi nabi. Belum. Belum. nanti. Belum. Ya sih, emang nggak ada sih emang nabi yang diangkat pas kecil. Heeh. Ciri-cirinya Iya, aja ada kan. ya? Ya Nabi Yusuf juga kan itu, Nabi Oh, iya. Muhammad. Kan dari kecil emang udah ada ciri-cirinya tapi Iya. belum jadi nabi. Iya. Hmm. Terus Kemudian kemudian itu jalan ke medan pertempuran. Nah, singkat cerita ada ya Jalut sama para pasukannya lah yang ingin menyerang Tolut. Nah, di situ ya kita tahulah ceritanya kalau masih ingat. Nah, di situ oh, sama ingat dikit. Lewatin sungai itu ya? ya ngelewatin Yang mereka sungai. dilarang. Yang ceritanya Ah, mereka kan udah apa namanya capek-capek tuh ya. Iya, udah banget capek-capek. karena udah medan- capek. medannya tuh Ah, berat banget. padang pasir, Padang pasir, pada jauh sungai. lagi. Heeh. tapi Terus dilarang untuk minum. Kalau nggak salah tuh Ah. bukan. Ya, saya ingat pasti tuh Tolut tuh sebelumnya bilang ke pasukannya ya sebelum apa namanya sebelum berangkat gitu. Ya. Nanti kalian akan melewati medan yang berat, maka tolong bersabarlah. Dan nanti kalian sebelum pertempuran akan menemukan sungai. Iya. Tapi Karena tidak boleh di situ dia dia meringatin kan Ha. ke pasukannya supaya kalian kalau udah ketemu sungai itu jangan diminum. Dan diminum. Jangan diminum airnya. Kecuali cuma setangkup tangan sedikit Oh, banget. tapi tetap boleh diminum tapi cuma Ya udah, setangkup batasi. tangan. Oh. Maksimal gitulah. Mm-mm. Nggak boleh lebih banyak dari itu. Nggak boleh sampai berenang-berenang ya itu kalau nggak salah. Dan Jelas. dan akhirnya setelah lewatin medan yang berat dan panjang tuh kan nemuin sungai. Nah, tapi Iya. ujung-ujungnya mereka Iya, Makan lagi karena ya. Kalau kita jadi mereka juga pasti bakal Iya. ya Semua Situ tergantung diuji lah. keimanan makanya. diuji lah keimanan dan Ah. kesabaran mereka kan ya. Karena di situ pada minum ya itu sebagian ya besar di kan. situ sebagian besar Ya, kalau di film-film Bani anak Israel kecil itu kan tuh, pada berenang-berenang juga tuh. Berenang Iya. sampean Iya, ya berenang. Yang- Ya berenang-berenang. Sebagian doang yang melanjutkan Iya. perjalanannya. Jadi karena sebagian kecil doang yang ha, dia apa namanya? Dia patuh ya. ha. Dia tetap patuh. Ya, Yang cuma minum setangkup tangan doang kan. ya perlu kita ingat juga Bani Israel tuh nggak semuanya yang dalam cerita tuh semuanya jahat. Jadi ada juga yang beriman. Mm-mm. Tapi dikit betul, Dikit sedikit.
mungkin dari 100% cuma 5%. 0,1. Ya, atau bisa jadi. Ya pokoknya intinya sedikit. Pokoknya sedikit betul. Jadi sampai-sampai nggak masuk cerita. Karena yang terkenalnya tuh jahatnya Ya, tuh. pembangkangannya tadi. Jadi ya itu. Itu ya tadi kan pada berenang tuh. Terus Ya setelah lanjut dari berenang-berenang itu kan masih ada tuh yang lanjut tuh. Itu berarti Iya. berarti sisanya itu yang memerangi ya itu. Jalut tadi. Nah, ini bisa diceritakan ketika peperangannya nih, kita ringkas aja Ya. langsung ketika peperangannya. Tuh pas udah di medan perang, Tolut udah ngerahin pasukannya maju. Yaitu mereka susah maju karena ya tahulah, karena bangsa Amalek tuh gede-gede. Sebenarnya yang gede sendiri badannya itu ya si pemimpinnya itu, Jalut. si Jalutnya tuh. tetap gede. Iya, yang lainnya gede, tapi yang nggak paling gedenya itu si Jalut. Gede banget. Bahkan guru saya ya, dulu pas SD ngatain tuh Apa gede? Gede juga. Guru gede juga. bukan guru saya gede. Guru gede. Itu kudanya itu tingginya 10 kaki manusia. Ini 1 kaki. Pokoknya tinggi lah. Ya pokoknya ini gede aja ya. Iya, gede aja tuh. Gede banget. Gak mungkin badannya gede, kudanya kecil gini, nggak mungkin. Nah, Masih gede juga. tapi karena yakin atas pertolongan Allah, Hmm. Nabi Daud maju. Walaupun bani-bani Israel ngeremehin dia tuh. Ya tuh maju ke medan pertempuran. Jadi Ya. sebenarnya yang tersisa yang nggak minum itu tetap Iya. nggak kuat-kuat banget juga imannya. Iya itu. Sebelumnya mereka agak-agak gentar gitu kan. Terus Hmm. tapi Nabi lagi Tolut dan orang-orang yang lebih kuat imannya meyakinkan gitu. Biar mereka juga ikut yakin juga. Nah sih ceritanya itu dalam golongan yang kecil akan mengalahkan golongan yang besar gitu. Iya tuh. Kayak Kemudian di situ ada doa yang udah masyhur dan disebutkan dalam Al-Qur'an kan, Robbana Afrika alaina sobrang wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin, yang dibacain sama Tolut waktu itu kan sebelum perang. iya. Terus Nah itu kan Nabi Daud maju. Yaitu dalam kisah Islam Nabi Daud tuh kayak pakai bukan pakai ketapel. ketapel ya, tapi Tapi bukan ketapel, bukan yang ketapel sekarang tuh. Ketapel itu yang kalau nggak Jadi salah pakai tali. iya, pakai tali terus dilempar. Oh, kalau pernah main game Stronghold Iya, pasti ada tuh Stronghold. pasukan yang Ada. Iya, ada tuh ya. lempar itu. Tapi itu cepat banget mati itu, cuma di tembakin panah Iya. mati. Tapi itu lumayan buat ngancurin Buat ngancurin tembok. Iya. main cepet. Kalau Stronghold itu sesat ya, yang diperkuat itu pasukan Kristennya. Iya. Jangan main, ya main aja tapi pakai pasukan ini. Ya, tapi paling seru tuh loh pakai pasukan yang apa namanya? Assassin. Kayak assassin. Iya, assassin emang gitu. kayak lebih keren dong. Iya. Itu geraknya cepet kan, terus nanti naik temboknya cepet, terus Bisa ngilang langsung semua. masuk, bisa hilang juga. So kira gimana itu cerita Nah. peperangannya? Ya Nabi Daud tuh walaupun batunya kecil karena ya Sekali lagi pertolongan Allah ya Sekandar berhasil. Allah. Bahkan dikatakan muka Nabi Jalut. Ya mukanya Jalut tuh hancur gitu. Bahkan kena biaya batunya kecil doang. Daud. Iya. Itu. Kayaknya hancur juga. Ya, Ya sekali lagi karena nih kuasa Allah ya, tadi ya. kuasa Allah. Itu kan setelah mengalahkan Jalut tuh, itu wilayah mana itu Jalut? Sebenarnya dia. Iya, wilayah Tahu Palestina lah. Palestina juga masih Palestina ya. Iya. Mungkin setelah singkat aja nih, setelah mengalahkan Jalut tuh kemudian Bani Israel itu kembali ke Al-Quds atau melanjutkan penaklukannya lagi atau gimana? Nah di situ cikal bakal kerajaan Israel Raya, kalau disebut biasanya disebut tuh Israel Raya. Itu mulai dari masa Nabi Daud itu. Jadi setelah masanya Tolut tuh kan, nah itu dilanjutkan sama Nabi Daud jadi raja. Nabi Daud ini jadi raja? Iya, melanjutkan Tolut kerajaan Israel Raya. Oh, itu berarti bekas kerajaannya Jalut tadi ya? Iya. Direbut. Iya. Oh. Kemudian di situ ya beliau menjadi raja, kemudian memperluas kekuasaan gitu kan. Kemudian bangsa-bangsa lain juga banyak ditaklukkan di bawah
kepemimpinannya Nabi Daud ya. Hmm. Kemudian setelah Nabi Daud tuh dilanjutkan sama Nabi Sulaiman. Anaknya. Nah, waktu masa Nabi Sulaiman ini ya damai-damai aja gitu, tentram. Tidak ada peperangan sama sekali. Ada. Kita dengar Sulaiman tuh anaknya Nabi Daud. Ya, Sulaiman tuh anak Nabi Daud. Sulaimannya Anaknya Nabi Daud. Saya baru tahu kalau itu anaknya Nabi Daud. Kira kayak tadi kan Nabi Musa, terus kemudian penerusnya Yusa. Iya. Kan bukan saudara ataupun anak. Sekarang ini anaknya Nabi Daud Iya, ya. kalau ini Anaknya. Berarti sekarang kita berpindah masa ke Nabi Sulaiman. Tapi dijelaskan nggak Nabi Daudnya wafatnya gimana? Enggak. Ngejelaskan. Iya. Ya lagi-lagi nggak dijelaskan soalnya ini soal riwayat ya, soalnya tuh udah Banyak jauh sekali jauh riwayat banget dari kita. Jauh betul dari zaman kita Pasti tuh. banyak Dia riwayat memimpin setelah Nabi Daud wafat. yang berbeda-beda atau mungkin tidak ada mungkin. Berarti kita lanjut ke masa Nabi Sulaiman. Berarti setelah Nabi Daud kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Ya. Tuh ketika zaman Nabi Sulaiman kan tadi dijelaskan tuh tentram-tentram aja. Iya kan sebelumnya juga udah banyak ditaklukkan oleh Nabi Daud gitu kan. Istilahnya udah luas banget kerajaannya. Itu Ya, nggak ada yang membangkang lagi itu antara orang-orang. Ya alhamdulillahnya di situ. Iya, di situ damai. Oh, berarti bukan kayak zaman Dan Allah Zaman menurunkan banyak nikmat pada mereka. Nabi Sulaiman dan kerajaannya. Dari situ kan banyak sekali karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman kan, dari kerajaan dan istananya yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Katanya istananya megah banget dari megah banget, emas berlian. Sampai konon katanya kan pelatarannya pasirnya itu kan berlian di sini. Iya. Ya. Di luar nalar lah. Di luar Iya. nalar. Kita tidak bisa membayangkannya seperti apa, tapi Beliau bisa memerintah binatang, bicara dengan Tentang jin angin. juga. dengan binatang, Ah. memerintah angin, memerintah jin. Ya pasukan jin. Pasukan jin. Ini di luar nalar lah. Tapi kita sebagai orang Muslim harus percaya sama Nah itu itulah masa-masa makmurnya Bani Israel waktu masanya Nabi Sulaiman itu. Kemudian setelah itu gimana Mas? Kan kita pertama aja tuh. Iya, tentram aja. Ada cerita yang unik lagi atau udah sampai situ aja Bani Israel? Akhirnya berakhir dengan tentram gitu atau mereka akhirnya membelot lagi? Nah, seperti kita ketahui sekarang bahwa mereka seperti itu. Iya, iya. Nah terus itu gimana ceritanya Mas? Kok bisa jadi kayak gini lagi tuh Bani Israel? Nah ini menariknya nih setelah Nabi Sulaiman ini. Sangat Dan menarik. sebelum itu ada hal yang menarik yang kayaknya perlu saya jabarkan. Kan kalau dalam versi Islam kan ya Nabi Sulaiman tuh merupakan seorang nabi yang diberikan banyak sekali karunia oleh Allah. Ya kan? Kerajaannya yang sangat megah. Dan lain-lain. Iya. Dan banyak cerita yang menceritakan tentang kemegahan kerajaannya waktu itu. Nah dalam perjanjian lama itu sayangnya berkontradiksi sekali dengan Ya lagi-lagi berbeda, bertentangan. Batu. Mereka menjelek-jelekan kita enggak. Iya. Ini menurutkan banget citra memperburuk citra Nabi Sulaiman gitu. Jadi dalam perjanjian lama tuh dalam versi mereka kan itu disebutkan kalau Nabi Sulaiman tuh hanya penyihir yang mau menghancurkan kerajaannya gitu. Iya. Jadi kayak ya Allah. Ya benar-benar waktu baca ceritanya nih nggak kuat gitu. Kita jangan sampai terpengaruh ya dengan itu. Kita cukup fokus pada cerita agama kita, agama Islam. Dan itu yang benar. Itu yang benar, itu yang datang dari Allah. Yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sebagai pembanding aja. Sebagai pembanding aja. Dan menunjukkan kalau benar-benar mereka tuh sesat gitu. Itu kan kitab buatan mereka sendiri itu. Iya, pasti kan. Enggak ada kalem Allah itu kayak seperti itu. Ada. Itu buatan manusia sendiri. Nah, setelah masanya Nabi Sulaiman, itu mereka ya gini,
Nabi Sulaiman nih wafat kan. Wafatnya tuh saya nggak tahu Mas Atum nih tahu apa nggak, tapi saya rasa ini cukup terkenal kalau wafatnya Nabi Sulaiman tuh misterius. Oh iya tahu. Jadi misteriusnya nih pokoknya waktu jin-jinnya sedang mengerjakan suatu proyek gitu kan. Itu tahu-tahu tongkatnya jatuh. Tongkatnya Nabi Sulaiman. Iya. Oh, Gitu kan. Setelah waktu ditoleh Udah nggak ada. Udah hilang. Nabi Sulaiman. hilang. Iya langsung Laib gitu. jasadnya nggak ada. Nah, kemudian setelah itu kerajaan Nabi Sulaiman atau kerajaan Israel waktu itu, Israel Raya tadi. itu dilanjutkan oleh keturunan Israel yang lain. Hanya saja ya mereka berpecah. Oh. Sekali lagi karena hilangnya seorang pemimpinnya, seorang iya. nabinya pasti. Iya. Ujungnya mereka Pasti membangkang kalau lagi lah. Ceritanya Bani Israel tuh kalau Nggak nabinya udah nggak ada, ngebangkang. bangkang membuat kerusakan. Iya. Oh, jadi itu akhirnya menjadi Bani Israel yang sekarang tuh. Akhirnya mereka Iya, atau Dan- bisa disebut Yahudi. Sedikit cerita ya, mereka berpecah menjadi dua kubu. Yang satunya kubunya apa namanya Yahuda, keturunannya Yahuda. Yahudi itu ya. Dan sebagian besar dibantu sama keturunannya Lewi Oh, atau Lavi tadi. Kemudian yang lain ya sisanya 10 sisanya. Nah, itu mereka terus berseteru, berpecah, kemudian berperang satu sama lain. Ya terus gitu, itu terus. Kemudian Allah murka dan akhirnya sekarang mereka dihukum lagi. Hanya saja saking murkanya ya, sampai-sampai ya ini mukanya seperti ini. Jadi Allah mengutus dengan kehendak Allah ya. Allah membuat skenario Raja Babilonia yang bernama Nebukadnezar nih, dia menaklukkan daerah Palestina Syam gitu. Oh, dari Kemudian negara lain mereka. Ya sisi yang menyakitkannya adalah mereka ini diazab dengan orang yang jauh di bawah mereka. Kan Bani Israel ini kan mereka merupakan atau Israel mereka kan merupakan bangsa yang paling smart, yang paling pintar. Iya, yang terbukti. Gimana rasanya sampai Gimana coba rasanya mereka ditaklukkan oleh bangsa yang lebih bodoh dari mereka kan? Sakit banget gitu. sakit. Gitu akhirnya situ mereka mereka jadinya kelantang-kelantang lagi karena mereka sudah ditaklukkan Nebukadnezar, raja dari Babilonia, kemudian diusir. Oh, itu mereka akhirnya keluar lagi dari Al-Quds ya, Palestina, nyebar. Itu makanya sampai sekarang tuh kemudian mereka nyebar dan akhirnya sekarang mereka berkumpul kembali untuk merebut kembali ceritanya gitu. Jadi awal mula mereka kembali mereka kan terpecah tuh dan akhirnya sekarang itu mereka mulai ingin bersatu kembali, merebut gitu. Karena mereka membuat negara Israel gitu. Dan sebenarnya hal yang bikin saya bingungkan dari Yahudi sekarang kan sebenarnya Yahudi sekarang ini nggak bisa dipertanggungjawabkan garis keturunannya ke Bani Israel yang asli ya. Konon katanya cuma 3%. Iya. Sampai konon katanya sebenarnya cuma 3% yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran keasliannya. Sanat keturunannya nyambung ke Nabi Yakub atau enggak. Cuman mereka ini berdalih gitu. Berdalih kalau sebenarnya mereka yang layak karena mereka keturunan Bani Israel. Maksudnya ngakunya gitu. Padahal nggak mesti. Maksudnya kebenarannya belum bisa dipastikan. Gitu. Karena kan Yahudi kan sebenarnya udah bercampur ke bangsa-bangsa lain, kemudian bangsa Eropa juga kemudian sekarang ya udah bercampur-campur gitu lah. Kemudian tiba-tiba mereka mengatakan bahwa mereka yang paling berhak karena mereka keturunan Ibrahim.
Mereka bilang juga karena mereka keturunan Ibrahim, yang Ibrahim itu sebelumnya disebutkan dalam kitab mereka dijanjikan tanah Palestina untuk mereka. Padahal ya kalau mereka bilang gitu, kalaupun misalkan nurutin perkataan mereka ya wis, mereka keturunan Bani Israel gitu. Berarti kan keturunannya Ibrahim kan yang berhak berarti kan. Ya. Dan mereka mengatakan mereka keturunan Ibrahim. Karena Ibrahim yang ya ceritanya ya emang dijanjikan oleh Allah gitu. Ya berarti orang-orang Arab juga berhak dong. Iya, Mereka kan keturunannya Nabi Ismail. Nah gitu. Udahlah mereka ngebuat dalih dengan riwayat-riwayat yang palsu, bukan dalil-dalil yang palsu yang mereka buat ya dari kitab yang mereka buat sendiri. Kemudian mereka menggunakan dalil itu untuk membenarkan kebenaran sejarah mereka. Padahal nggak benar juga. Yes, nggak ada yang mau tahu ya kan bahwa itu asli atau enggak. Kecuali ada bukti. Kan nggak punya bukti juga. Ya bahkan terbukti mereka nggak benar juga kalau mereka tuh 100% Bani Israel. Tapi yang sama dari mereka itu ya pembangkangannya itu. Iya. Jadi emang sifat aslinya tuh mereka suka membangkang, suka jadi ya sebenarnya suka membuat kekacauan. Mau keturunan asli mau enggak ya sama aja, full ngebangkang. Nah jadi Mas, tadi kan udah sampai Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman wafat, terus kemudian digantikan oleh keturunan Bani Israel, kemudian mereka berpecah belah tuh. Akhirnya sampai sekarang, tuh mereka mulai bersatu kembali untuk membangun negara. Mungkin ada pembahasan lain nggak yang ingin dibahas gitu? Atau stop sampai Nabi Sulaiman doang? Ya intinya setelah masa Nabi Sulaiman mungkin mereka berpecah terus. Bahkan sebenarnya mereka tuh masih berpecah sampai sekarang. Masih ada konflik internal di antara mereka. Ya kita juga mengetahui kalau sebenarnya itu ada orang-orang Yahudi itu yang tidak setuju dengan masih ada berdirinya ini negara Zionis Israel tadi. Ya, tetap berkonflik ya mereka. Iya. Memang sifat tabiat mereka tuh berpecah ya. Berpecah, melakukan pembangkangan dan penyimpangan. Dia emang udah tabiat mereka ya. Bukan jadi pada masa Rasul juga diceritakannya dia gitu melakukan pembangkangan, penyimpangan. Karena ya dihukum oleh Allah, mereka terusir dari Madinah. Itu intinya track recordnya gitu aja. Intinya kita mempelajari kisah mereka, track record mereka tuh seperti itu. Kita jangan sampai mencontoh pembangkangan mereka. Bahwa kita harus mengingat bahwa sebenarnya kita itu umat yang mulia. Iya. Kita berbeda dengan mereka. Buktinya kita udah tidak ada seorang nabi lagi, tapi kita tetap beriman sama sekarang. Percaya pada risalah nabi, tidak membangkang. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka, malah membangkang. Jadikan pelajaran. Jadi kita mengenal mereka itu untuk dijadikan pelajaran. Kita mempelajari musuh kita. Mereka tuh menjadi musuh kita di hari akhir kelak. Jadi sampai di sini nih pembahasan kita pada kali ini. Jadi tadi cerita tentang awal mulanya Bani Israel bisa di Palestina. Bisa di Palestina. Kenapa? Atau bisa di Mesir gimana? Bisa di Palestina, kemudian Palestina gimana? Terus kemudian dia itu diambil dari kata apa Israel itu. Kita sudah bisa mengetahuinya tadi. Mungkin jika ada yang masih kurang jelas, mungkin bisa dicari ke literatur apa sih? Literatur yang lebih tahu. Atau yang lain sebagai semacamnya bisa dicari. Jadi ini berhubungan waktunya udah mulai menipis. Iya. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada sore kali ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin bisa memberikan kata-kata dari Mas Vikram dulu untuk penyemangat pada teman-teman kita biar nggak ngebangkang seperti
Bani Israel tadi. Ya, untuk teman-teman saya di rumah, ya para penonton, saya berpesannya kita lebih harus mempelajari sejarah-sejarah Nabi kita, sejarah-sejarah musuh juga bisa kita pelajari untuk untuk kita pelajari, untuk kita mengetahui ya musuh. ya untuk mengetahui supaya kita pertama juga tidak mencontoh perbuatan mereka. Dan kalaupun ada baiknya, ya ambil baiknya aja. Nah, tapi kalau emang kelihatan baik tapi di luar syariat, nah jangan diambil karena itu udah di luar syariat. Nah, selagi tidak bersangkut paut dengan hukum syara, ya, kan nggak apa-apa diambil. Ya. Kalau baik, tapi kalau baik tapi tetap bersangkutan dengan hukum syara, ya jangan diambil. Nah, itu pesan-pesan saya kepada teman-teman. Sini Mas Dundi? Ya enggak? Ya sebenarnya nggak banyak-banyak sih, cuma itu kita dari kisah tadi kita bisa mengetahui masa lalu Israel itu seperti apa, darinya kita bisa mengambil pelajaran. Karena masa lalu itu kan adalah apa yang kita perbuat sebelumnya dan menjadikan diri kita di masa sekarang gitu. Jadi bisa kita pelajari untuk evaluasi dan muhasabah supaya kita bisa memperbaiki masa depan kita. Oke. Intinya Palestina sampai sekarang masih menderita dan kita tetap masih punya kewajiban untuk terus menjaganya sampai kita meninggal. Ya, ibaratnya minimal maksimal kalau nggak bisa ikut langsung ke sana membantu perjuangan sana, ya minimal kita selalu mengingat mereka lah, jangan sampai kita melupakan mereka. Ini salah satu upaya kita dalam membela saudara-saudara kita dengan mengadakan podcast ini supaya orang-orang itu paham apa sih kenapa yang terjadi dahulu kala. Iya, kenapa jadi kota yang Palestina, penting. Kenapa kok jadi seperti itu. Dan ya saya minta maaf barangkali banyak kesalahan-kesalahan dalam apa yang saya sampaikan, karena kita juga masih belajar. Ya tetap semangat Mas saya. Itu aja sih. Oke, makasih kepada Mas Bikram dan Mas Dundi telah memberikan kata-katanya. Dan kata-kata dari saya, jangan lupa subscribe, like dan komen biar nggak ketinggalan. Jangan lupa share. Ya, jangan lupa di-share juga biar nggak ketinggalan notifikasi dari kami. Yo. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.